para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Terlebih dahulu kita sekali lagi bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan fadilah keutamaan sholawat yang sangat besar yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun tadi dalam muqaddimah, dalam iftitah sudah ada sholawat, nanti sekali lagi kita banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam pertemuan majelis zikir ataupun majelis ta'lim. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu majelis yang dibacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis tersebut akan ada nur cahaya tersendiri khusus yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan cahaya tersebut terang terlihat dari ujung langit atau sampai kepada langit dan seterusnya. Kemudian dari langit itu, dari ujung langit itu, sinar cahaya itu dikembalikan kepada majelis itu, diberikan kepada satu persatu orang-orang yang duduk di sana. Kemudian kembalinya nur cahaya itu berupa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan hanya cahaya dalam hadis itu, tetapi ada harum. Ada harum, jadi ada wangi. Hatta tablugha ananas sama, sampai harum itu tercium ke ujung langit. Ananas sama, langit yang paling tinggi dan lebih lagi. Dan di sana akan tercium oleh para malaikat. Ketika para malaikat itu mencium harum, maka malaikat mengatakan, hadhihi raihatul majlis alladhi shalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harumnya majlis, yang di majlis itu dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat mulianya. Di samping salawat bersama dengan istighfar. Orang istighfar belum tentu salawat, tapi salawat diampuni dosanya dan sama dengan beristighfar. Orang salat hajat belum tentu bersolawat, tapi orang solawat kepada Nabi akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم bersama. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Pagi hari ini kembali untuk yang kesekian kalinya Allah mudahkan kita hadir di masjid ini. Allah berikan kemampuan, kekuatan bisa hadir. Tentu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena kita pasti digembirakan oleh Allah di setiap kita berada di masjid semacam ini, Pak. Rezeki disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Enggak tanggung-tanggung rezeki itu, dua-duanya lahir batin kita mendapatkannya, insya Allah. Gimana rezeki lahirnya sudah sampai, Pak? Itu sebagian sudah sampai ya. Ya Pak, ya, yang sudah sampai ya bisa dimulai itu ya, silakan aja. Ibu-ibu sudah sampai rezeki itu, Bu? Ya, silakan yang sudah sampai ya bisa sambil lalu dimulai. Oh, sebelah sini belum ini ya. Iya. Ya. Belum saya ya. Silakan ya. Ya kecuali saya belakangan biasa ya, biasanya disiapkan paling banyak belakangan begitu biasanya. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, digembirakan oleh Allah. Kenapa? Karena iman takwa kita, Pak. Karena ini kesolehan, ini ibadah, ini hal yang paling dicintai oleh Allah. Ya sudah pasti kita gembira. Makanya bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini Ihya Ulumuddin dalam maudhu, dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengkajinya. Hadis ini sudah biasa kita mengkajinya, mari, namun kaitannya dengan apa wallahu alam. Bisa sama, bisa tidak. Tetapi hadisnya sudah biasa kita mengkajinya.
berkenaan dengan segala sesuatu apapun anugerah Allah Subhanahu wa taala, jangankan besar, kecil pun akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekecil apapun, kalau saat ini Allah sudah memberikan rezeki berupa minuman 1 gelas, dengan rezeki makan barangkali kita meminumnya, menelannya minum itu pun akan ditanya oleh Allah. Apalagi lebih daripada itu, Pak. Sementara selama ini berapa besar, berapa banyak yang masuk ke perut kita. Ya, vitaminnya dibuat oleh Allah. Apa namanya? Nutrisinya itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekuatan tubuh kita. Bisa aktif semua. Betul. Mata kita aktif karena makan minum kita. Telinga kita aktif karena makan minum kita. Tangan, kaki semua sampai kepada akal pikiran. Allah, berapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bukan nutrisi dan vitaminnya, yakni kotornya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengeluarkan bukan kita, Pak. Ada sebagian menjadi darah kita yang mengalir terus menerus di tubuh kita itu. Allah. Nah, inilah ayat Al-Quran yang sering kita baca. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh pasti akan ditanya. Latus'alunna yawma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat di hadapan Allah. 'Anin na'im, tentang kenikmatan. Apapun, kecil apalagi besar. Bahkan saudara sekalian, tafsir daripada ayat ini sering teringat yang suatu saat Nabi SAW berada di musim kemarau. Jadi Nabi SAW suatu saat ingin mencari makan, pergi dari tempat tinggal beliau. Ada beberapa redaksi cerita riwayat ini. Ya. Beliau pergi dari tempat tinggalnya, keluar dari rumahnya, ingin mencari makan karena terasa lapar. Di perjalanan ketemulah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, ditanya, mau kemana engkau pergi? Wahai Abu Bakar, iya ya Rasulullah, saya mau cari makan, saya lapar. Rupanya sama dengan Nabi. Oh iya, sama berarti kita, ayo kita pergi bareng. Kemudian dalam kepergiannya berdua pun ketemu dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ditanya, oh ya, Anda mau kemana? Umar, ya kami ingin mencari makan ya Rasulullah, kami sedang lapar, saya lapar. Oh kita sama, bertiga sama-sama Pak, sama-sama sedang lapar ingin mencari makan. Pergilah ke rumah salah seorang sahabat, astagfirullah, ya sahabat Ansar, ba'du sahabah al-Ansar, ya sahabat al-Ansar. Jadi pergilah ke rumah seorang sahabat ini, yang sahabat Ansar ini mempunyai banyak kebun korma, pohon-pohon korma di sekitar rumahnya, tempat tinggalnya. Pada saat Nabi SAW sampai di tempat tinggal beliau, terlihatlah sahabat Nabi ini sedang di atas pohon korma. Di atas pohon korma, Nabi mengucapkan salam. Ketika dijawab salam Nabi, dia melihat ke bawah. Rasulullah SAW bertiga dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, itu bersama Nabi hadir. Tentu terkejut, senang sekali. Wah, gerang Nabi yang hadir, bayangkan. Ya, Nabi yang hadir Pak. Kalau tiba-tiba presiden muncul di rumah kita, gimana kira-kira Pak? Hah? Kaget nggak kira-kira itu? Allah. Nabi bersama Abu Bakar, nggak tanggung-tanggung, Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ditanya, wah dia buru-buru turun membawa kurmanya itu. Ya akhirnya Nabi SAW menjelaskan, ya kami bertiga ini sedang lapar, ingin mencari makan. Wah, mendengar Nabi bercerita semacam itu, ini sahabat. Wah ya Rasulullah, mari ya Rasulullah ke tempat tinggal saya, ke rumah saya.
saya punya kurma. Disiapkan kurma yang paling bagus itu. Kalau di situ disebutnya rutop, ya. Ada rutop ya, ada ajwa, ada sukari gitu ya. Disiapkan kurma yang paling bagus itu, dihidangkan kepada Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW bersama sahabat Abu Bakar dan Umar itu memakannya, baru satu kurma dimakan, ditelan. Nabi SAW membaca ayat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, tsumma latus'alunna an hadza yaumal qiyamah." Itu sabda nabinya, hadisnya. Ayatnya surah At-Takatsur itu. Ya. Tsumma tus'alu tsumma yus'alu an hadza yaumal qiyamah. Pasti semua akan ditanya nanti kita. An hadza, daripada ini. Kurma yang baru saja kita telan, yang baru saja kita makan, satu buah kurma. Sudah berapa kurma yang kita makan selama ini? Sudah berapa banyak makanan yang kita makan, minuman yang kita minum? Itu dengan dasar ayat dan hadis serta peristiwa ini di zaman Nabi. Cerita ini ya kita semakin yakin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam suatu hadis, "Ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah." Tidak ada dari seorang hamba kecuali semua akan diajak bicara, kecuali Allah akan berbicara langsung kepada hamba itu yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Walaysa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada di antara dia dan di antara Allah penterjemah. Tidak ada, Pak. Langsung bahasanya Allah, yakni bahasa kita, Pak. Ya. Tidak ada penterjemah. Ya kalau sekarang bahasa orang kita nggak ngerti, bisanya harus ada penterjemahnya, Pak. Nanti langsung. Jangan terus ditanya, apa Allah bisa dengan semua bahasa kita, gitu ya. Oh ya Allah, Pak. Iya aja. Ya lebih tarjulaisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada penterjemahnya. Fayanduru dzalikal 'abdu yaminan wa shimalah. Maka seorang hamba nanti akan melihat ke kanan dan ke kiri. Fala yara illa ma qaddama min 'amalih. Dia tidak melihat ke kanan dan ke kiri itu kecuali amalnya. Di kanan ada amal dia, di kiri ada amal dia. Ya kalau di kanan amal baiknya, di kiri amal buruknya, Pak. Kalau dia punya amal buruk, semoga kita tidak melihat amal buruk kita ya. Ya kalau soal keburukan, kesalahan pasti ada, tapi kan kita iringi dengan istighfar dan taubat, betul ya? Maka semua salah itu sama seperti yang tidak pernah bersalah. Amin. Allahumma amin. Wa yandur tilqa wajhi fala yara illa an-nar. Tapi ketika hamba ini melihat ke arah depan, tidak terlihat kecuali kobaran api neraka yang sangat besar. Di kiri amalnya, di kanan amalnya, di depan neraka. Hadirin rahimakumullah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Fa fi dzalikal waqti," pada waktu itu, "yus'alu an khamsati asya." Akan ditanya, ini dalam redaksi hadis ini, redaksi hadis lain nanti berbeda. Ya, akan ditanya 5 hal. Ya, umum kita kaji hadis ini. Yang pertama, bima afnaita umrak, bima afnaita, fa bima afnaita umrak. Dengan apa kau habiskan umurmu? Hadirin rahimakumullah, umur itu jangan kita ingat 50 tahun, 80 tahun ya. Umur itu waktu. 1 hari itu umur. Betul. 1 jam itu umur. Ya, al-umru al-waktu. Hadirin rahimakumullah, 1 jam yang kita lalui itu umur kita. Ya begitu dilalui ya sudah, tidak bisa diulang lagi, Pak. Maka dihabiskan dari waktu ke waktu itu dengan apa? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat kita ya, orang manusia menghabiskan waktunya itu. Ada macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada taat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Dan semua akan ditanya. Sehingga hadirin rahimakumullah, kalau kita tertanam terus rasa, jiwa, pikiran semacam ini, kita akan hati-hati.
Oh, waktu saya duduk di tempat ini akan ditanya. Itu sekecil apapun, sebentar apapun. Oh, saya berada di tempat ini umur saya akan ditanya ini, akan ditanya ini, akan ditanya ini. Kalau ini terus menerus terngiang pada pikiran kita, pada hati kita, insya Allah kita hati-hati. Betul tidak? Orang yang tidak mau hati-hati berbuat, mereka berada di mana saja, karena mereka tidak merasakan ini, Pak. Nggak ada perasaan nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Kalau baik kembali baik, kalau buruk kembali buruk. Nggak ada bagi mereka. Satu. Yang kedua, bima ablaita syababak. Dengan apa engkau habiskan masa mudamu? Yang ditanya nanti masa muda kita, Pak, bukan masa tua dalam hadis ini. Kenapa Nabi SAW bersabda kok muda yang disebut? Iya, kalau hadis ini dipahami, kemudian hadis ini dibaca, dipahami oleh orang yang usianya masih muda, adik-adik kita remaja, anak muda. Ada anak muda enggak nih? Ada ya? Iya. Remaja-remaja ada kan ya? Semua kayaknya ya? Ya. Semua pemuda, Pak, semua remaja ya. Artinya semua masih jiwa semangat seperti pemuda. Iya. Iya, betul, Pak. Memang sebenarnya kalau rasa semangat itu memang seperti itu mestinya, Pak. Saya pernah di suatu acara, di suatu kantor begitu, Pak. Malam hari itu acaranya itu. Tapi begitu MC-nya itu membuka acara, selamat pagi, begitu, Pak. Saya kaget, salah kali. Diulang lagi sama dia. Selamat pagi. Pagi dijawab semua, Pak. Padahal malam hari. Oh, rupanya di situ tataran ya. Ditatar dengan cara semacam itu, Pak, supaya semangat dia bekerja itu. Mau jam berapa saja tetap pagi gitu. Ya, pagi-pagi itu kan selalu semangat ya. Bangun tidur pagi-pagi semangat, Pak. Cari kopi semangat. Betul. Cari makan sarapan semangat. Siap-siap berangkat kerja, lihat itu. Semangat. Makanya orang bekerja, orang semangat itu selalu pagi itu. Oh, itu ya sudah, dengan itu mudah-mudahan menjadi doa ya, menjadi doa. Makanya insya Allah kita semua ini masih pemuda, masih remaja. Insya Allah kita semua masih muda. Amin, Allahumma amin. Menjadi doa, Pak. Kalau hadis ini dibaca oleh pemuda, oleh orang yang usianya masih muda, kemudian dia dipahami, maka dia akan selalu ingat, oh, saya masih muda, masa muda saya ini akan ditanya. Betul? Anak muda, ya, makanya ini penting sebenarnya disampaikan kepada kawan-kawan remaja kita. Jangan dikira remajanya itu lewat begitu saja. Akan ditanya, mudamu dulu dihabiskan dengan apa? Kenapa Nabi SAW? Nah, kalau ini dibaca oleh orang yang sudah tua, hadis ini dipahami oleh orang yang sudah tua. Orang tua pasti pernah muda. Orang muda belum pernah tua. Karena kita orang tua pernah muda, tinggal ingat masa muda kita dulu dihabisi dengan apa. Betul tidak? Kalau teringat masa mudanya itu dihabiskan dengan banyak kekeliruan dan kesalahan, nih kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memperbaiki masa muda dulu yang banyak salah itu. Betul? Makanya Nabi bersabda, Allah akan bertanya tentang mudamu. Coba kalau Nabi bersabda, Allah akan bertanya nanti masa tuamu. Anak muda gimana? Ngasal mereka, makin asal hidupnya, betul? Nggak akan hati-hati mereka, itu anak muda. Ya kita orang yang sudah tua, kalau Nabi bersabda, tuamu akan ditanya, nanti akan mikir-mikir, saya sudah tua atau belum ini? Kayaknya masih belum, nah. Padahal sudah tua, masih belum, Pak. Hadirin rahimakumullah. Ini hadis Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, min ayyi syai'in min aina iktasabta amwalak atau malak. Dari mana engkau mendapatkan harta atau rezeki? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini luar biasa ini, Pak, doktrin nasihat mau'izah supaya kita betul-betul hati-hati.
Sementara orang yang tidak punya pikiran semacam ini, harta saya akan ditanya. Bayangkan, satu buah kurma. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, la tus'alunna, hanya satu buah kurma, Pak. Apalagi lebih dari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka kita akan hati-hati, tidak akan sembarang kita menerima rezeki harta. Betul. Makanya hati-hati, sebentar lagi ini banyak tawaran rezeki. Betul, Pak. Hati-hati, hati-hati. Ya, makanya ini penting, ini ayat atau hadis semacam ini dibahas saat-saat ini, Pak, supaya kita kaum muslimin hati-hati. Betul. Ya, makanya kalau saya bahas begini di majelis-majelis itu, Pak, sudah banyak yang bertanya begini, gimana Pak Ustadz kalau uangnya saja diambil? Kalau uangnya saya diambil, permintaannya nggak tolak aja Ustadz. Ya Allah, iya Pak, ini suka ada yang bertanya semacam itu, Pak. Ya paling tidak walaupun diambil, kan ada Ustadz yang mengatakan ambil Indominya, begitu kan? Jangan pilih orangnya. Ya Allah, ya Pak. Ya, kita lihat pemberian yang ikhlas, yang apa dan sebagainya. Dia mengatakan ini ikhlas Pak, ngasih ikhlas. Kalau ditanya ikhlas nggak kira-kira? Ikhlas masa iya ngasih, saya ngasih sih tapi saya nggak ikhlas. Atau mungkin pakai syarat dia, ya ikhlas sih asal ya, ada asalnya ikhlasnya itu, Pak, ya. Ya pertama begini dulu, Pak, nggak usah diterima saja lah selagi kita masih ada rezeki, ya, kecuali memang darurat. Namanya darurat, apa saja yang tidak boleh menjadi boleh, betul tidak? Iya sudah. Ya, jadi ya kita Masya Allah hal semacam itu paling tidak jatuhnya nggak bersih. Ya Allah, berapa dengan 500.000? Cuman permasalahannya kalau ini nolnya kecil yang saya katakan, Pak. Kalau nolnya sedikit ya memang gampang nolaknya. Yang susah nolak itu kalau nolnya. Nah, takut ini yang terjadi nih, hitung-hitung ini semakin besar ujiannya, Pak. Hadirin rahimakumullah. Dari mana engkau dapati hartamu itu? Nah, kemudian berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala, min aina atau fi ayyi syai'in sarraftahu? Kalian menggunakan harta itu digunakan untuk apa? Masuknya bersih, jangan-jangan keluarnya kotor. Apalagi sudah masuknya kotor, keluarnya kotor. Aduh, ya Allah, naudzubillah. Jadi kalau kita masuknya bersih halal, ya tinggal lihat. Kalau itu di tangan orang-orang yang beriman bertakwa, oh keluarnya mesti bersih juga. Tapi kalau sudah lemah iman, nah ini kadang-kadang Pak. Sama. Kalau tadi ada rayuan untuk menerima, sekarang ada dorongan untuk mengeluarkan rezeki kita. Berapa banyak orang itu mendukung dengan duitnya, bahkan sekian besarnya. Ternyata yang didukung itu penuh dengan maksiat kepada Allah. Betul? Sama. Ya. Yang demikian ini masuk dan keluarnya ya sama, Pak. Makanya ya Allah hadirin hadirat rahimakumullah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini sudah banyak sekali ya mengeluarkan bagian daripada rezekinya itu kepada hal-hal yang Masya Allah manfaat dunia dan akhirat. Telah diberikan kepada Allah langsung, diinvestasikan kepada Allah, dipinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang itu sudah pasti menjadi milik kita. Kita tidak tertipu lagi dengan harta kita, kita tidak tertipu lagi dengan rezeki kita, Pak. Sudah banyak Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan ini, ya kecil apalagi besar. Tinggal kita saat ini memupuknya sambil doa taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan hari-hari akan datang. Ya Allah, Pak, kalau kita lihat itu surah Al-Baqarah 145 kalau tidak salah, apa 245 ya. 245 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Allah berfirman, man, siapa, mana di antara kita, di antara kalian, man dzalladzi yuqridullah,
orang-orang yang ingin meminjamkan pinjamannya kepada Allah, yang mau investasi dengan Allah. Kalau tidak salah ayatnya 245 surah Al-Baqarah, Pak. Ya. Surah 245, silahkan mungkin lihat, atau mungkin 145, 45. Betul, 245. 245 surah Al-Baqarah, ya. Siapa orang-orang yang ingin meminjamkan pinjamannya kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang sangat baik. Nah, ada di dunia ini qardan hasana, Pak. Kalau kita investasi kemudian dapat, wah, keuntungan yang berlipat, bukan termasuk qardan hasana. Karena keuntungan yang berlipat di dunia ini berapa lama umurnya? Ya, 100 juta, 500 juta, sekian miliar, dan sekian, wah, sekian besarnya. Berapa lama umurnya? Ya. Dan itu masih pakai angka, Pak. Qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ya, dengan lipat ganda yang besar. Coba Allah tidak pakai angka lagi. Ad'afan katsirah, berapa ini, Pak? Hadirin rahimakumullah, kalau di dunia kita ngasih pinjaman, lihat, ya kadang-kadang dapat untung sih, dapat ya, bagian daripada keuntungannya itu dapat kita dari pinjaman kita invest kita itu. Ada lagi yang cuma balik modal, balik pinjamannya pas-pasan, ada begitu. Kita ngutangin dibalikin pas-pasan, nggak dikasih hadiah apa-apa. Ada yang begitu, wah kan ada yang tertipu dengan utangnya, dengan ngutanginnya, ya, nggak kembali, Pak. Wah, pertama janjinya, Pak, saya buka usaha, begini usahanya, Pak, perputarannya begini, keuntungannya 1 bulan sekian, Pak. Ya, Bapak kalau investasi sekian nanti akan mendapatkan untung, kami janjikan keuntungan sekian, menarik luar biasa, diberikan. Wah, dia investasi yang besar di situ, Pak. Sebulan masih dikasih, 2 bulan, 3 bulan udah enggak, hilang. Kemana dia sekarang? Makanya di mana ada qardan hasana? Tidak ada qardan hasana di dunia kecuali di mata Allah tabaraka wa taala, qardan hasana. Hadirin rahimakumullah. Kemudian memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala memang menyempitkan, maha menyempitkan. Ya, yaqbid menyempitkan, wa yabsut meluaskan. Jadi kalau soal menyempitkan dan meluaskan itu urusan Allah. Tapi mengeluarkan ya ditawarkan kepada kita karena kita dikasih akal, pikiran, hati oleh Allah. Mau tidak? Hadirin rahimakumullah. Jadi bukan Allah semata yang mengeluarkan dari tangan kita, apa itu ditawarkan oleh Allah. Tapi ingat, wa ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepadanya, kepada Allah. Punya rezeki, kita akan kembali. Mau tidak dibawa kembali kepada Allah? Itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tafsir daripada ayat ini salah satunya riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Abad Dahdah Al-Ansari. Ada sahabat namanya Abad Dahdah. Ya, Abu Dahdah Al-Ansari ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh Nabi SAW, dia mendekati Nabi. Dia mendekati Nabi, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, Inna Allah Azza wa Jalla yuridul qarda minna. Kama qal, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha agung itu mencari pinjaman dari kita, menginginkan pinjaman dari kita ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, Naam ya Abad Dahdah. Betul wahai Abad Dahdah, Allah itu mencari pinjaman. Tapi karena Abad Dahdah ini seorang sahabat yang imannya Masya Allah tentunya sangat tinggi, tidak diragukan lagi imannya, Pak. Nggak pakai nawar-nawar lagi, Pak. Langsung dia, arini yadaka ya Rasulullah, perlihatkan tanganmu ya Rasulullah. Ya, mana tanganmu ya Rasulullah? Diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Nabi
menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah ini mengatakan, saksikan ya Rasulullah, saya mempunyai satu kebun, satu ladang. Yang ladang saya ini ada pohon kurma lebih dari 600 pohon kurma. Masya Allah, 600 pohon kurma. Kira-kira berapa hektar itu kebun Pak? Itu apa ladang ini Pak? Ya, 600 pohon kurma. Ya Rasulullah, karena Allah Azza wa Jalla, saya pinjamkan ladang saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanganmu ya Rasulullah. Masya Allah, sahabat Pak. Bayangkan 600 pohon kurma. Penghasilannya seperti apa dari kebun itu, dari ladang itu. Nah pada saat itu Ummu Dahdah, istrinya Abu Dahdah ini, Ummu Dahdah itu sedang berada dengan anak-anaknya di kebun itu, di kebun kurma itu. Abu Dahdah langsung buru-buru datang ke kebun kurma itu. Jadi kebun ini yang sangat disukai oleh Abu Dahdah dan disukai sama Ummu Dahdah. Mereka berada di kebun itu. Dipanggil oleh Abu Dahdah, ya Ummu Dahdah, hai Ummu Dahdah, kemari, ta'al. Kemudian sudah dekat, ketahuilah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya. Dibaca ayat ini, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Maka dari itu sudah saya pinjamkan kebun ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan begitu kepada istrinya. Subhanallah, hadirin hadirat rahimakumullah. Istrinya begitu senang. Begitu dia menerima, dia mengatakan, ya Abu Dahdah, hadhihi laka fid dunya wa laka fil akhirah. Wahai Ummu Dahdah, Abu Dahdah, ini memang pernah menjadi milikmu di dunia, tapi ini akan menjadi milikmu di akhirat. Allah, bayangkan seorang istri ikhlasnya Pak. Oh, kalau mau tanya berat atau tidak, bayangkan. Betul tidak? Iya, kalau istri-istri kita sekarang gimana Pak? Mobilnya ada 2, ada 3 Bu. Ini satu mobil yang paling baru ini Bu, saya infakkan ke Masjid Al-Istiqamah. Saya pinjamkan kepada Allah, saya wakafkan untuk pesantren ya Bu. Gimana kalau kita kepada istrinya Pak? Insya Allah mereka ikhlas. Insya Allah ya Bu ya. Kalau suami ibu cerita begitu gimana Bu? Kira-kira Bu? Ya, terus ibu mau tanya, gimana Pak Ustadz kalau saya tanya begini Pak? Ya mikir-mikir dulu ya Pak. Ya iya betul Pak, ya Allah ya. Kalau ada orang semacam Ummu Dahdah bagus, tapi kalau ada orang itu mengukur kemampuan dirinya boleh, betul tidak? Artinya dengan terus dihabiskan seluruhnya begitu saja. Kenapa? Takut terjadi dalam sedekahnya itu nanti nyebut-nyebut setelah itu, nyesel setelah itu. Ya, akhirnya berharap ingin dicabut lagi sedekahnya, sudah dijadi wakaf lagi. Ya Allah, udah susah kalau wakaf ini ditarik. Hadirin rahimakumullah. Iya, kenapa? Begitu sudah diberikan semua hartanya, besok lusa 1 minggu ada kebutuhan penting, ya rumah sakit, ya apa dan sebagainya. Ya Allah, ya urusan. Akhirnya berkata-kata, tuh Pak, tuh kenapa kalau seandainya kita kemarinan itu nggak dihabisin begini kan? Ya, kira-kira ingin menarik lagi nggak kira-kira itu ya? Rasanya akan semacam itu Pak. Ya, ini yang artinya lagi paling tidak jangan berarti seluruh apa yang kita punya. Ayatnya dalam Al-Quran, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, yaitu paling tidak wa kana baina dzalika qawama. Ya, ada di antara di tengah-tengah, jangan pelit, jangan boros ya. Jangan boros tapi juga jangan pelit. Karena ditawarkan oleh Allah, mau enggak ini investasi dengan Allah dibawa nanti kepergiannya kembali kita kepada Allah. Ini ayat, hadirin rahimakumullah, ada 2 tafsir yang berbeda.
penafsirannya. Kalau tadi itu diterima ayat ini oleh seorang sahabat Abu Dahdah yang imannya sangat tinggi kepada Allah, kepada Nabi SAW, kepada Al-Quran, makanya nggak pakai menawar lagi dia. Langsung dia mengamalkannya, Pak. Padahal beratnya bukan main tentunya. Tapi ayat ini pernah didengar oleh orang kafir, oleh seorang, Allah ada nama itu, dia pemimpin Yahudi. Dia seorang Yahudi, mendengar ayat ini, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia datang kepada Abu Bakar. Ya Allah, apa namanya? Dia nyinyir ya? Apa namanya? Dia bilang, Abu Bakar, engkau punya Tuhan. Ya, kesahabatmu Muhammad itu menyebut, engkau punya Tuhan, katanya cari pinjaman kemana-mana. Tuhanmu cari pinjaman kemana-mana. Ya Allah, kasihan Tuhanmu itu, miskin dia. Ya Allah, lihat itu. Ya, cara menerimanya ayat. Dia miskin, dia cari pinjaman. Berarti saya lebih kaya dari Tuhanmu itu. Saya tidak pernah cari pinjaman. Alhamdulillah, ini orang kafir ini orang Yahudi ini menafsirkan ayat ini, Pak. Beda. Makanya akhirnya karena dia berkali-kali mengatakan Tuhan miskin, Allah miskin, saya lebih kaya dari Allah, Abu Bakar diam saja, tidak jawab apa-apa, tapi langsung saja diangkat tangannya, dipukul orang ini, ditampar wajahnya dengan keras, akhirnya menghitam itu wajahnya itu. Abu Bakar nggak pakai jawab apa-apa itu. Rupanya Abu Bakar yang selama ini lembut. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang terkenal dengan lembutnya. Lembut itu. Kalau Sayyidina Umar terkenal dengan tegas ya. Dengan tegas, bahkan kasar dia. Itu Sayyidina Umar. Ya, tapi kasar sebelum Islam. Alhamdulillah. Ya, Sayyidina Ali misalnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan itu terkenal dengan lembutnya. Dengan dakwah-dakwah lembutnya. Tapi lihat itu, ketika di hadapannya ada orang menghina Allah, pukul sama Abu Bakar itu sampai hitam wajahnya itu. Untung saja nggak langsung mati, Pak. Kalau pukulan Nabi Musa, sekali dipukul mati itu pukulan Nabi Musa itu. Ya, hampir saja barangkali orang ini ya keras sedikit itu Abu Bakar mati dia. Itu cuma hitam, wajahnya hitam. Tapi karena semasa dengan Nabi, dia datang kepada Nabi Yahudi ini. Dia bilang, ya Muhammad, lihat ini wajah saya hitam. Saya dipukul oleh sahabatmu yang kamu sukai itu. Yang kamu sukai itu sahabatmu siapa? Kata Nabi, Abu Bakar. Ya, Nabi SAW tidak menjawab apa-apa, dipanggil Abu Bakar. Sampai di hadapan Nabi, Nabi pun tidak membela orang Yahudi itu, dan Nabi pun tidak membela Abu Bakar. Pada saat itu Nabi SAW cuma bertanya, apa betul engkau yang melakukan ini ya Abu Bakar? Iya ya Rasulullah, saya pukul orang itu karena dia menghina Allah di hadapanku. Ya, dengan ayat yang engkau sampaikan itu, dia mengatakan Allah itu miskin, dia lebih kaya dari Allah. Allah cari pinjaman kemana-mana, dia menghina Allah, saya pukul saja dia. Terus saja Nabi SAW mendengarkan dan tidak menjawab apa-apa. Nabi SAW belum menjawab apa-apa, turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali Imran 181. Ya, Ali Imran 181. Ini sering dibahas. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qad lahumul anbiya bighairi haqqa wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Betul ayatnya ya? Ya, Pak. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini di hadapan Nabi, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Yahudi ini, Pak. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah miskin, dia lebih kaya. Tuh kan? Allah mendengar. Sanaktubu ma qalu, pasti kami akan mencatat apa yang mereka katakan itu. Tidak akan hilang perkataan itu.
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita kecuali ada raqib, ada atid. Ada malaikat pencatat perkataan-perkataan dan amal kita. Malaikat raqib dan malaikat atid. Hadirin rahimakumullah, sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka katakan itu, kata Allah. Wa qatlahumul anbiya bighairi haq. Orang-orang semacam itu biasa membunuh nabi tanpa hak. Orang yang menghina Allah itu sama dengan membunuh nabi. Orang yang menghina Al-Quran, menghina nabi, itu sama dengan membunuh nabi. Jadi membunuh nabi itu bukan berarti nabi dipenggal lehernya begitu, bukan Pak. Makanya qatlahumul anbiya itu bisa terjadi seterusnya sampai sekarang. Masih suka ketemu nggak kadang-kadang orang menghina Al-Quran? Ketemu Pak, menghina nabi, ada? Ada, bahkan menghina Allah. Ya tapi kita nggak masalah. Toh Allah sudah jawab di sini. Betul tidak? Cukup dengan jawaban Allah. Tidak akan dibiarkan. Ente mau senang-senang, mau ketawa ngakak sekarang silakan. Mau tertawa, terbahak-bahak, menghina silakan. Cuman berapa lama sih? Ente sekarang, kalian sekarang tidak suka dengan Quran, tidak suka dengan Nabi Muhammad. Cuman berapa lama sih? Ya, sayaktubu sayaktubullahu ta'ala ma qalu wa ma fa'alu. Allah akan mencatat apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Tempo hari itu ada cerita, Quran itu diinjak-injak di suatu tempat. Saya tempatnya nggak mau menyebutnya. Ya, kalau disebut semua tahu. Tempat ibadah. Hadirin rahimakumullah. Ini Allah. Ya silakan, itu perbuatan semacam itu Allah sudah jelas. Apalagi kadang-kadang nggak tanggung-tanggung yang menghina ini orang yang paling banyak diberikan nikmat di dunianya oleh Allah. Orang kaya dia, pejabat dia. Hah? Wah ini kalau sudah begini ini lebih khusus nih kalau disebut begini depannya dia. Hadirin rahimakumullah. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haq. Kemudian apa kata Allah? Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami akan katakan nanti rasakan azab yang membakar itu. Ya akan dibiarkan Pak. Makanya Nabi SAW pada saat itu menyampaikan ayat ini. Nabi tidak menjawab dengan sabdanya, dengan perkataannya sendiri, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini suatu ayat-ayat man dalladzi yuqridullah qardan hasanah tadi itu, ini Pak. Kalau itu diterima oleh orang yang beriman, Masya Allah, lihat dampaknya semacam itu. Tapi kalau ayat itu diterima oleh orang yang tidak beriman, lihat semacam itu akan terjadi sampai kapanpun. Sekarang ini siapa sih di tengah-tengah kita ini yang tidak tahu adanya Al-Quran? Betul tidak? Siapa coba? Agama apa? Katakanlah di dunia, saya kurang tahu, mungkin primitif di mana yang masih belum, mungkin masih ada ya, yang mereka tidak tahu adanya Al-Quran, ya mungkin jadi maaf oleh Allah kalau memang hidupnya semacam itu. Tapi kalau sudah tahu, menolak apalagi menghina, ya ini jawabannya. Hadirin rahimakumullah. Ya itu tentang Abad Dahdah dan Yahudi ini Pak. Ya. Jadi kembali lagi kepada harta tadi, akan ditanya dari mana dan kemana. Wal khamis ma amilta bima alimta, ma amilta bima alimta. Ya, ma amilta, apa yang telah engkau amalkan atau kau lakukan, bima alimta, dari sesuatu yang kau tahu. Ilmu kita Pak. Ibu rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya lagi, siapa di antara kita yang sudah tidak, yang masih belum berilmu? Kalau zaman dulu iya Pak. Ya mereka orang-orang Islam, mungkin cuma Islam saja gitu ya. Bahkan mereka berbuat itu bukan kata hadis, bukan kata Al-Quran. Paling jauh kata ulama, itu masih mendingan. Kadang-kadang kata orang tuanya, kata bapak saya gitu kan. Sehingga akhirnya dengan adat-adat mereka melakukan, nggak ngerti syirik. Betul. Mereka masih banyak melakukan hal-hal syirik. Mereka tidak tahu, mereka tidak berilmu. Tapi sekarang hadirin rahimakumullah, tidak ada rasanya yang tidak lagi berilmu.
Cuman dulu itu secuil ilmu yang diketahui, yang dimiliki, oh diamalkan begitu tinggi. Sekarang sebaliknya, ilmu begitu besar dimiliki, amalnya yang secuil. Betul, secuil itu apa? Iya, sedikit Pak. Kalau dulu pengamalan lebih besar daripada ilmu, sekarang ilmu lebih besar dari pengamalannya. Hadirin rahimakumullah. Padahal yang akan ditanya, ini semua akan ditanya. Apa yang kamu lakukan dari ilmumu itu? Kalau tahu haram, masih dilakukan enggak haram? Tahu itu perintah, dilakukan atau tidak? Ya, ma amilta bima alimta. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini 5 pertanyaan dalam hadis ini. Kemudian disingkat. Dalam satu hadis, masih ada waktu ya? Oh iya, Masya Allah, itu sudah isyraq ya. Kita sekarang itu isyraq 5.26 ya. Iya, jam 5.26 itu sudah isyraq sekarang Pak. Sudah syuruk. Namun dalam suatu hadis itu disingkat Pak. Dari 5 ini disingkat. Dalam suatu hadis, awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamah 'anin na'im. Pertama yang akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat itu yuqal, alam nusahhi jismak, alam nurwika bil ma'il barid. Cuma 2 Pak. Dari semua tadi itu. Tidakkah aku jadikan badanmu sehat? Oh, ternyata sehat Pak pertama ini dalam hadis ini. Awwalu ma yus'al, pertama yang akan ditanya, tidakkah aku jadikan sehat? Sekarang kalau mau jujur Pak, ya kalau soal sakit kita sakit. Bahkan yang hadir di masjid ini barangkali ada yang sedang bermasalah. Betul tidak? Badannya mungkin ibu dengkulnya sedang kurang kompromi sehingga nekuk lama nggak bisa, harus selonjoran ya. Betul. Ada yang sudah selonjoran? Wah, nah iya, berarti hampir kompak itu Pak ya. Nah ya, silakan nggak apa-apa ya, bagus ya, silakan bagus. Iya. Nggak apa-apa ya. Ini namanya ya apa yang kita rasa Pak. Semua sesehat-sehatnya kita itu ada keluhan. Dengkulnya sehat, mungkin pinggangnya harus cari senderan ya. Ya. Iya, enggak masalah. Jadi kita punya problem, punya ya, penyakit, punya ya. Hadirin rahimakumullah, itu enggak masalah, silakan. Ya, tapi kalau mau jujur, selama ini yang umur 50 tahun kira-kira banyakan sehatnya apa banyakan sakitnya? Pasti banyakan sehat. Sakit itu kan cuma diuji, bahkan diangkat derajat dan diampuni dosa oleh Allah. Ternyata nikmat itu sakit. Rahimakumullah, hadirin Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, coba yang 60 tahun, umur 70 tahun, lebih banyak sakit atau lebih banyak sehat? Lebih banyak sehat. Makanya Nabi bersabda, nanti akan ditanya, alam nusahhi jismak, bukankah aku dulu pernah menjadikan tubuhmu sehat? Terpedayakah engkau dengan sehatmu? Tertipukah dengan sehatmu? Makanya sehat akan dituntut Pak. Selagi kita sehat, ini kemana? Apa? Hadirin rahimakumullah. Sedangkan Bapak Ibu saudara sekalian, ya siapa di antara kita manusia, bahkan kadang-kadang orang-orang yang tukang maksiat itu semakin sehat. Ada nggak begitu kadang-kadang Pak? Sampai kadang-kadang orang sebelahnya mengatakan, ih kenapa sih nggak sakit aja nih orang? Di mana-mana bikin resah. Ada kadang-kadang begitu ya, didoain sakit Pak. Nggak sakit-sakit juga dia. Masih terus saja perbuatan maksiatnya, bikin gemes banyak orang. Hadirin rahimakumullah, sehat akan ditanya. Kemudian yang kedua, siapa mari di antara kita? Yang kedua ini amat Allah Subhanahu wa taala. Alam nurwika bil ma'il barid. Tidakkah aku sudah memberikan sekian kali sekian banyak engkau bisa minum dengan air-air yang dingin itu, dengan air-air yang jernih itu. Coba siapa di antara kita manusia yang tidak minum airnya Allah? Nah, manusia-manusia pendurhaka itu yang menolak Allah, yang kafir kepada Allah. Minum airnya siapa dia? Kalau turun dari atas hujan, dari langitnya Allah. Betul. Kalau dia dari bumi, buminya Allah. Apakah orang-orang yang menolak Allah itu bisa bikin air? Siapa bisa bikin air, Pak?
Iya, kalau ada bapak perusahaannya itu air isi ulang, oh, gitu kan ya, air isi ulang, bikin air nggak? Masya Allah, lihat, nggak bikin air pak. Makanya di akhir surah Al-Muluk, sering saya ingat itu, akhir Muluk, Al-Muluk, surah Al-Muluk, ayat berapa itu yang terakhir itu? Surah Al-Muluk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang terakhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah, gimana itu awal ayatnya itu? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya. Surah akhir surah Al-Muluk ya. Apa akhir apa ayat berapa itu? Ya, surah akhir ya. Yang akhir ayat berapa? 30. Ya, ayat 30 surah Al-Muluk. Pokoknya terakhir ya. Ya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Gimana rasamu? In asbaha ma'ukum ghaura, kalau air di sekelilingmu menjadi mengering seketika. Mungkin lihat terjemahnya itu ya. In asbaha ma'ukum ghaura, bisa pak. Andai kata Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Allah mengeringkan air di sekitar kita ini seketika, bisa. Iya, kita kan pernah kemarau berapa bulan. Ya, nggak turun hujan berapa bulan. Jangan lama-lama, 9 bulan aja. Nggak turun hujan, kering, panas. Kira-kira air mulai susah nggak? Wah susah, itu sawah-sawah sudah mulai apa namanya itu belah, kering ya Allah ya. Apalagi tapi coba dulu di zaman Nabi Yusuf 7 tahun. Iya, Allah pernah membuat kering 7 tahun. Bisa ini terjadi dimanapun kapanpun pak. Dan kalau karena keringnya itu karena umat manusia, karena mungkaratnya umat manusia, kemudian langitnya masih sedikit turun hujan, itu kan cuman sayang binatang, burung-burung dan sebagainya, dan Allah sayang kepada pohon-pohon. Berarti kita numpang sama burung dan pohon itu. Hadirin rahimakumullah. Coba, ini bisa dilakukan oleh Allah ghaura, mengering seketika. Famay ya'tikum bima'in ma'in. Siapa di antara kalian yang bisa membuat air, mata air? Siapa yang bisa mendatangkan mata air kepada kalian selain mata airnya Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini hadirin rahimakumullah ya, dua yang akan ditanya, sehat dan minum air. Lebih ingat kita kalau minum, gimana? Minumnya sudah habis, Pak? Hah? Masa? Ya, ya. Nikmat kan minumnya ya? Ya Masya Allah ya Pak ya. Ya makannya nikmat, apalagi airnya air keruh itu. Airnya ada air keruhnya kan itu ya. Apa double Pak? Iya itu ada yang bening juga, ada yang keruh juga itu. Masya Allah, saya 3 macam ini ya Allah ya. Masya Allah, kita dibuat nikmat dengan airnya Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Makanya Pak, siapa hidup ini kebutuhan air ya. Lihat gedung-gedung yang menjulang tinggi itu, lihat air itu. Saya kadang-kadang berpikir berarti di bawah kita ini Indonesia, di bawah kita ini apa? Aliran sungai air, aliran air itu deras sekali itu Pak. Di bawah bumi kita yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal nancepin besi berapa meter? 20 meter aja sudah. 20 meter seberapa sih? Udah keluar air. Kita gampang setiap saat tinggal puter, wah ngucur air sekian besarnya, asal jangan mati lampu. Iya, nah ini belum airnya keluar kering, baru mati lampu 2 minggu, susah nggak air? Ya udah susah Pak. Cara Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu pembangkit listriknya pun dengan air Pak, sekalipun ada yang lain. Ya Allah, hadirin rahimakumullah ya, ini ayat Allah dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pembahasan di sini waktunya tidak berkenan. Mungkin ya mohon maaf, mungkin wallahu alam suatu saat akan masih bisa kita lanjutkan insyaallah. Baik, mungkin saya cukupkan sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi sama-sama kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, kemudian berkenaan dengan saya teringat pada saat tadi membaca ayat, bahas ayat itu,
Saya hanya teringat Bapak Ibu saudara sekalian sudah banyak membantu pembangunan pesantren saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saat ini sudah sedang ada tukang Pak, sudah berjalan 3 minggu. Lebih 3 minggu ini sedang berjalan tukang. Bahkan di minggu ini akan ngecor lantai 3 ya, lantai 3. Alhamdulillah, terima kasih ya, masjid dengan perhatiannya pengurus masjid sudah banyak menitip ya. Sudah banyak menitip pada saat itu. Taqabbalallah, semoga menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun masih ada barangkali yang mau nitip semen 1-2 sak ya, monggo silakan. Mudah-mudahan diterima menjadi amal soleh yang betul-betul itu yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kecil dengan dasar ikhlas kita. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.